Mahkamah Rakyat luar biasa menggelar People's Tribunal atau pengadilan rakyat untuk mengadili pemerintahan Jokowi di Wisma Makara Universitas Indonesia Selasa kemarin. Gugatan yang mereka adili disebut sebagai 9 dosa atau nawa dosa rezim Jokowi. Sebagai pihak tergugat, Presiden Jokowi tidak hadir dalam sidang Mahkamah Rakyat yang berlangsung lebih dari 8 jam. Ada 9 hakim yang bertugas mengadili gugatan terhadap Jokowi. Di antaranya aktivis HAM Asfinawati dan pegiat demokrasi Anita Wahid. Untuk penggugat ada 8 orang dari komponen masyarakat sipil seperti akademisi hukum Bivitri Susanti, mantan pegawai KPK Benediktus Siumlala, hingga anak korban tragedi Tanjung Priok 1984 Muhammad Ruhula Tohiro. Sidang diakhiri dengan pembacaan putusan oleh Hakim Ketua Asfinawati yang memutuskan tergugat gagal memenuhi sumpah dan kewajiban Presiden Republik Indonesia. Kutukan akhir jabatan Jokowi. Wah, ini kalau kita mendengar kutukan tuh kok rasa-rasanya kayak yang mistis gitu apa gitu. Tapi sebelum masuk ke ceritanya yang saya kira sangat menarik juga, saya ingin penjelasan dari Pak Rizal nih. Ini gimana nih judul kutukan akhir jabatan Jokowi? Kutukannya dulu deh gitu. Iya. Sebenarnya dalam konteks agama hal biasa ya, bukan hanya aspek mistik gitu kan. Iya, hal biasa itu ya. Biasa dalam Al-Qur'an juga ada ulaika jazauhum. Ya, ulaika jazauhum itu mereka mendapatkan balasan. Gitu maksudnya balasan itu adalah kerjaan yang dia lakukan, akan dapat balasan gitu kan. Maksudnya kutukan itu artinya balasan? Balasan dulu ya, nanti ada penegasan tuh. Inna alaihim laknatullah gitu kan, laknatullah wal malaikah wa nasi ajmain. Mereka dapat kutukan gitu dari perbuatan yang dilakukan itu, dari balasan itu, mereka dapat kutukan dari Allah, laknat malaikat dan laknat manusia semua, anas ajmain semua. Itu Al-Quran surat Ali Imran 87 gitu kan. Jadi laknat itu atau la'anallah juga kadang-kadang Allah menyebut la'anallah, Allah mengutuk gitu kan. Man awa muhdithan misalnya, barang siapa yang melindungi orang jahat, Allah melaknat, Allah mengutuk. Itu jadi laknat dengan kutukan itu sinonim? Ya sebetulnya sinonim saja, kita aja yang menyebut dengan bahasa kutukan gitu kan. Tapi dalam Quran tuh laknat ya, gitu. Allah melaknat, malaikat melaknat, manusia juga melaknat gitu. Tapi kan kalau ada di ucapan istighfar kecuali gitu kan, perbuatan-perbuatan buruk itu diakhiri, makanya penting akhir itu diakhiri dengan tobat, dan tobatnya nasuha. Allah Maha Pengampun. Tapi kalau dia tidak tobat, ya dia akan dapat balasan di dunia maupun di akhirat atas kekafirannya, kemunafikannya, kezalimannya, begitu Pak. Gitu. Terus ada ini lagi Pak Rizal yang aku berlindung dari setan-setan terkutuk gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan. Bukan itu kalau mau baca Quran kan mulainya itu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ar-rajim itu yang dilempar. Ya, sebetulnya itu terkutuk gitu kan. Diterjemahkan kan begitu biasanya ya. Jadi setan yang terkutuk itu mengganggu dan kita berlindung jangan sampai terganggu oleh godaan setan. Ini kutukan akhir jabatan Jokowi ya. Ini kita tahu beberapa bulan ini Pak Jokowi kalau secara konstitusi yang 5 tahunan ini akan lengser. Walau alam kalau sebelumnya ada kejadian khusus yang lengser lebih cepat. Tapi apa saja sih poin-poin yang masuk dalam kategori yang Pak Rizal sampaikan tadi, kutukan akhir jabatan Jokowi? Ya itu end of term cures gitu ya. End of term cures itu kutukan akhir jabatan. Ada istilahnya memang. Gitu, memang ada istilahnya. Iya. Jadi selain lemdak gitu ya. Selain lemdak gitu kan. Juga ada kutukan. Kutukan sini adalah balasan akibat perbuatan-perbuatan yang
buruk, gitu kan, akibatnya akan buruk, gitu. Nah, antara lain disebut itu saya sebut dengan yang pertama itu data cures, ya, data cures, kemudian ada Cina cures, kemudian ada keluarga cures, gitu ya, kemudian ada juga mega cures, gitu, dan ada syuhada cures. Kalau saya tulis 5 kutukan, 5 kutukan ya, gitu kan. Nah, soal data itu kan kita tahu bahwa rakyat ini menilai Pak Jokowi ini sering ngotak-atik data, gitu kan, soal 1.000 triliun, ya, di saku, gitu kan, padahal nggak ada. Iya. Soal 2014, 2019, 2024, Sirekap, itu otak-atik data, semua orang tahu itu sebenarnya, cuma karena kekuasaan aja menutupi, gitu Pak. Nah, akibatnya, ini akibat balasannya. Ya, sekarang data-data kita bocor. Iya itu. Pusat Data Nasional, sementara PDNS, gitu PDNS. Kan, itu bocor di imigrasi, di Inavis Polri, gitu, kemudian BAIS TNI bocor, Kemenhub juga bocor, dan kena hacker, ya, gitu kan, kena hacker. Katanya 80% data dari 282 instansi yang terkena virus ransomware itu nggak bisa dipulihkan. Nggak bisa, malah ini kerugiannya gimana ini? Besar. Kenapa bisa urusan data di ujung masa jabatan, Pak? Itu maksud saya. Pasti ada balasan lah. Kalau orang melakukan perbuatan buruk, pasti ujungnya akan ada yang tidak diduga. Siapa yang bisa menduga ada ransomware, gitu kan, hacker, gitu di ujung ini. Kalang kabut, Pak. Polisi kalang kabut, jaksa kalang kabut. Ya pasti presiden juga walaupun nggak ngomong, pusing juga, Pak. Gitu. Karena ini data-data yang strategis. Cina cures, misalnya, Pak. Itu karena kita akrab-akraban sama Cina. Ternyata Cina ini termasuk negara yang diduga berada di balik judi online. Judi online ini di negara Cina, Laos, Kamboja, Myanmar, atau Mekong region countries. Yang di situ ternyata bandarnya itu, Pak. Berarti ada Cina. Sekarang kita berantakan soal judi online. Malah anggota DPR saja melakukan judi online, serakah, Pak. Lebih dari 1.000 katanya. Lebih dari 1.000, mereka tuh punya pendapatan yang besar. Dan yang menarik, yang salah satu yang harus berada di garda terdepan itu kan Kemenkominfo. Ternyata pegawainya juga banyak juga yang main judi online. Jadi sudah mewabah. Oleh karena itu ini cures. Itu menurut saya cures, karena kita berakrab-akrab dengan negara yang memang terbiasa, Pak, bermain judi, suap menyuap, gitu kan, rusak negara kita ini karena gaya politiknya termasuk Cina, Pak. Itu Cina cures, gitu. Mega cures menurut saya konteksnya adalah bahwa Mega ini yang dulu mengasuh. Tiba-tiba kan dia dihianati, pasti sekarang PDIP dan Mega melakukan perlawanan keras. Jadi di situ akan menjadi sangat anti Jokowi, anti Jokowi. Bisa ada balasan namanya. Itu yang disebut kalau dalam Al-Qur'an tadi, jazauhum, jazanya bagi mereka, ada balasan. Ini belum bicara di akhirat, beda lagi. Belum di akhirat. Di akhirat ada, Pak, itu Quran surat Ahzab 6768, Pak. Itu nanti menyesal orang ketika dia telah mengatakan atokna sadatana wa kubaroana fa'adaluna sabila robana, itu, ya Allah, saya dulu ikut pemimpin, ikut pembesar, lalu saya disesatkan oleh pembesar itu, jadi nyesal tuh. Maka nanti di akhirat, gitu kan, dia minta robana atihim difain minal azab wal anhum laknan kabiro. Ya Allah, berilah azab 2 kali lipat, difain, gitu. Kemudian wal anhum laknan kabiro, laknatlah, gitu, si pembesar-pembesar pemimpin itu dengan laknat yang sangat besar. Kesal tuh, Pak. Makanya hati-hati di dunia ini, jangan ikut-ikutan sembarang pemimpin, Pak. Kalau pemimpinnya nanti membelokkan dari arah kebenaran, kejujuran, Pak,
maka nantinya menyesal di akhirat, di konteks akhirat ini. Nah, itu kan ada doa itu dari rakyat berarti, yang diceritakan barusan. Kalau ada yang mendoakan itu di dunia, boleh nggak itu? Ya, kalau lihat dari ayat lagi Pak, gitu ya. Tadi kan Fajaza'uhum, kemudian inna alaihim laknatullah, gitu kan, wal malaikah wanas ajmain. Tuh, malaikat jadi laknat dari Allah, laknat dari malaikat, laknat dari manusia. Berarti manusia melaknat tuh. Kan bisa begitu. Kembali ke akhir jabatan Jokowi. Ini mestinya atau apa sih yang keanehan-keanehan yang dilakukan oleh Jokowi yang mestinya tidak dilakukan di akhir jabatan itu gitu? Ya seharusnya kan, kalau kaidah lagi ya, wal akhiratu khairu laka minal ula. Akhir harus lebih baik dari awal. Iya. Ada yang disebut Allahumma ij'al bihusnil khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir kehidupan saya baik. Jadi seharusnya di akhir-akhir masa jabatan ini Jokowi itu harus all out, menunjukkan keberpihakan pada rakyat, masyarakat, mensejahterakan. Ini bukan mendahulukan keluarga. All out juga, tapi politik dinasti, Pak. Itu bagaimana mau disebut husnul khotimah? Itu masukul khotimah. Dulu nggak pernah, di ujung malah mensukseskan anggota keluarganya, nepotisme, politik dinasti. Husnul khotimah itu Pak, itu jelek.